Oke, itu sebabnya forex sering dikatakan sebagai judi. Apa bedanya? Masuknya kan soalnya ada analisa. Lalu perjudian bola memang nggak ada analisanya. Ada seorang konsultan datang kepada kami mengatakan bahwa dia adalah paling jago di pair pound sterling USD atau GBP USD. Dan dia bilang sudah bertahun-tahun dia trading itu dan dia ada profesional. Jangan pernah percaya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua bisnis berubah. Dan kalau emang dia orang profesional di pound sterling, kenapa dia nggak jadi menteri keuangan aja di Inggris? Itu adalah suatu contoh bahwa Bapak dan Ibu jangan mudah tergiur dengan konsultan-konsultan yang notabene kekayaan dia jauh lebih rendah dibandingkan kekayaan Bapak dan Ibu tentunya. Atau memang dia punya pendidikan jauh lebih rendah daripada Anda. Ini adalah suatu contoh bahwa setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun pasti akan ada yang berubah. Sehingga dalam bertransaksi pun kita akan melihat banyak sekali pair yang mempunyai peluang dan banyak sekali pair yang tidak mempunyai peluang. Pemilihan pair atau pemilihan bisnis di dalam bisnis real akan menentukan apakah Anda masih bisa menjadi orang kaya di kedepannya atau tidak. Saya ambil contoh tahun 2030, dunia sudah sepakat akan adanya green energy atau energi hijau. Sudah tidak menggunakan lagi energi fosil. Agak sulit apabila Anda mengatakan bahwa ya mulai bagus nih kita beli sahamnya batu bara. Saya cuma katakan halo, Anda nggak pernah baca bahwa kedepannya semua itu pasti tidak akan laku. Jadi cobalah cari suatu saham perusahaan yang nantinya mempunyai pertumbuhan atau perkembangan yang cukup baik. Ya contohnya apa, Riz? Ya seperti saya sudah katakan, kesehatan, logistik, dan tentunya yang berbasis berlandasan digital, teknologi, pasti perusahaan-perusahaan mempunyai harga sahamnya terus melambung. Baik, Bapak dan Ibu semuanya tentunya dapat terlihat di dalam bisnis trading forex. Bisnis ini akhirnya menjadi primadona pada saat terjadi keterpurukan ekonomi. Dan ini sudah biasa pada saat ekonomi sudah memburuk, semuanya menjadi sulit, maka akan banyak sekali bisnis yang keluar dan berkembang. Ya terutama adalah saham, forex, dan satu lagi adalah money game. Saya agak males ngomongin money game karena banyak banget gitu ya penipuan-penipuan yang terjadi pada saat kita menggunakan money game. Untuk itu Bapak dan Ibu tidak bisa langsung masuk ke bisnis ini. Sebaiknya Bapak dan Ibu belajar dulu. Belajarnya di mana? Silakan belajarnya mau di Google, mau di ikut pelatihan, seminar, atau webinar, atau apapun itu. Yang penting Bapak dan Ibu belajar dulu. Karena ini adalah bisnis yang 90% biasanya loss. Kalau kita berbicara masalah konsultan, biasanya Bapak dan Ibu masuk ke bisnis ini karena apa? Karena Bapak dan Ibu setidaknya disuruh, dibujuk oleh siapa? Dibujuk biasanya sama marketing atau oleh konsultan. Nah, kalau ini terjadi, maka Bapak dan Ibu perlu tahu apa sih konsultan forex. Konsultan itu adalah penasehat dagang. Jadi Bapak dan Ibu mempunyai seorang partner yang bisa menasihati Bapak dan Ibu. Bisa memberikan suatu pandangan, saran. Tetapi konsultan yang salah tentunya akan membuat Bapak dan Ibu akan jatuh jauh lebih terpuruk dibandingkan Bapak dan Ibu sebelum mengenal bisnis forex ini. Memang banyak sekali konsultan yang ada dan memang tidak semuanya baik, pasti ada yang buruknya, dan tidak semuanya buruk, pasti ada yang baiknya. Untuk itu yuk kita kenalin bagaimana sih trik-trik mereka yang merupakan konsultan-konsultan oknum daripada broker. Ini mau luar negeri, mau dalam negeri sama aja. Mulutnya manis banget.
Dan jangan pernah terbujuk sama mereka, karena cerita nomor satu adalah, yang pertama, biasanya marketing konsultan selalu memasukkan Bapak dan Ibu ke dalam satu grup. Mau WA, mau grup Telegram, sama aja. Tujuannya Bapak dan Ibu dimasukkan ke dalam satu kolam. Setelah itu mereka di sana nanti memberikan suatu daily signal. Yang kalau Bapak trik ke semuanya itu nggak lebih bagus sebenarnya daripada Bapak dan Ibu membuat daily signal itu sendiri. Nanti dari sana biasanya ada mentornya, ada jagoannya, ada jagersnya dibilang. Yang mereka edifikasi sehingga mereka menjadi orang yang paling tidak pernah kalah di dunia gitu. Dari sana nanti mereka bilang mereka akan memberikan suatu gitu ya yang lebih baik signalnya, konsultasinya, asalkan Bapak dan Ibu store atau deposit. Kalau ada yang seperti ini, tinggalin. Kenapa? Itu adalah trik yang pertama supaya Bapak dan Ibu masuk ke dalam perangkap untuk mulai store uang. Setelah Bapak dan Ibu store uang, tentunya apa yang terjadi? Ya masa store uang terus nggak ditradingin? Kan nggak mungkin ya. Mulailah mereka memberikan suatu signal-signal. Dan signalnya biasanya ada stop loss-nya, ada TP, ada stop loss-nya. Kalau ada stop loss ya main judi aja mendingan. Kenapa? Karena setiap permainan judi itu pasti ada risk and reward-nya. Oke, itu sebabnya forex sering dikatakan sebagai judi. Apa bedanya? Masuknya kan soalnya ada analisa. Lalu perjudian bola memang nggak ada analisanya. Semuanya ada analisanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau Anda gunakan stop loss, itu pasti akan masuk ke dalam suatu perjudian. Oke? Dan Anda nggak mengerti arahnya mau kemana. Money management itu juga yang membedakan antara bisnis ini dan judi. Jadi yang belum mengerti money management, hati-hati Anda akan terjebak di dalam perjudian. Jadi yang pertama hati-hati ya Pak, Bu, kalau tiba-tiba ada marketing yang nyuruh-nyuruh nyetor gitu. Itu trik pertama yang Anda harus hindari. Biasanya setelah uangnya masuk, lalu diminta apa? Diminta login passwordnya. Kenapa? Karena saya bantu ya Pak, saya bantu ya Bu, karena Bapak dan Ibu kan sibuk, jadi biarin aja, nanti biarkanlah manajer kami yang akan membantu Bapak dan Ibu. Oh gitu ya, ya udahlah, mulailah. Dan pada saat itu terjadi, Anda akan harus bersiap-siap, uang Anda akan habis. Karena mereka selalu menjanjikan profit yang besar. Tapi benar kok Res, waktu dia datang itu benar-benar dia punya track record yang bagus dan segala macam. Alah, track record bisa dibuat kok. Photoshop itu bisa membuat apapun yang kita mau. Muka yang jelek aja bisa diedit jadi lebih baik, apalagi cuma nekon gitu, yang tadinya merah-merah bisa jadi biru semua. Trik yang ketiga adalah Anda akan diberi suatu keuntungan. Pasti untung. Kenapa? Karena mereka akan masuk dengan lot yang besar dan kenaikan atau penurunan yang sangat kecil, sehingga Anda akan mendapat uang yang sangat besar. Anda akan langsung berpikir, gila ya, gue sebulan kok bisa dapat 60%. Tandanya satu minggu hasil 15%, seminggu 15%. Nah, oke lah, gue bisa pinjam ke bank. Di sinilah Anda mulai berhayal bahwa forex itu gampang dan Anda akan menjadi orang kaya dalam waktu 1 kali 24 jam. Padahal ini adalah jebakan yang berikutnya. Pada saat dia melakukan buy, lalu biasanya harga turun dan di situ dia langsung masuk dengan open posisi sell yang kita katakan dengan locking. Jadi di minggu pertama Anda akan diberikan profit, di minggu kedua Anda akan di locking. Anda punya buy, lalu harga turun, mereka langsung sell. Cerita bodohnya adalah pada saat Anda punya buy, Anda punya sell, itu sebenarnya Anda udah nggak punya apa-apa. Logika aja, pada saat saya punya barang ini, saya buy, lalu saya sell. Saya sebenarnya udah nggak punya barang ini, sudah hilang. Tetapi di bisnis ini itu dimunculkan. Kalau dimunculkan Anda sudah tahu kan, bahwa swap-nya akan 2 kali, komisinya akan 2 kali, spread-nya akan 2 kali. Dan kalau Anda trading di indeks, Anda akan kena rollover 2 kali. Mereka akan menawarkan robot. Oke, jadi Anda sudah kalah, lalu Anda pasti akan ditawarin robot. Terus kok lu tahu aja sih? Ya kan dulu begitu prosedurnya.
Bapak dan Ibu, 16 tahun saya di bisnis ini, liku-likunya sudah tahu semuanya. Baik buruknya, busuk enggaknya, saya sudah tahu. Oknum-oknumnya paling nggak sama kelakuannya. Dan pada saat ini diulang kembali, buat saya kasihan buat nasabah-nasabah yang sudah mengumpulkan dengan susah payah uang tabungannya harus hilang dengan trik yang sama yang seperti saya lihat zaman dulu. Robot yang ditawarin biasanya macam-macam. Ada yang sistemnya Martingale, ya kan? Itu robot buat apa? Robot buat Setway. Ada yang dia tawarin lagi pakai robotnya Breakout. Itu untuk yang satu arah. Tapi nggak ada satupun robot yang bisa ngejawab harga Setway sama harga trending. Nggak pernah ada. Pasti dia sendiri-sendiri. Paling yang kalau mereka gabungin, mereka pakai robot yang pakai locking. Wah, itu parah banget itu. Jadi begitu masuk langsung buy sell gitu dua. Waduh, itu udah kalah spread, bos. Kalau mau logika aja, itu robot blow on amat ya. Tapi yang blow on adalah yang nyiptainnya gitu loh. Dan robot biasanya hanya bisa hidup dengan spread yang kecil, nggak ada komisi, nggak ada swap, dia bisa kan dia cuma ngambil kecil-kecil aja. Jadi kalau udah robot nggak mau, nanti Anda akan ditawarin lagi namanya trading balance. Anda akan buka 2 account ya. Satu di broker A, satu di broker B. Yang ini buy, yang ini sell. Yang nanti yang habis yang mana? Harga naik misalnya, harga naik. Yang ini untung, yang ini kan pasti yang sell ini habis dong. Nah nanti untungnya ini dipindahin ke sini, balance lagi. Nah untungnya dari mana? Mereka bisa minta komisi. Yang dari sini minta komisi, dari sini minta komisi. Jadi mereka hidup dari komisi. Itu namanya trading balance. Dan ini kalau ketahuan, yang profit nggak dibayar, bos. Yang rugi mau, yang profit nggak dibayar. Selalu berhasil. Ini mah tipuan zaman dulu, jangan pernah Anda mulai tergiur lagi sama yang itu. Nggak dalam negeri, nggak luar negeri sama. Kalau Anda trading balance, pada suatu saat Anda tidak akan dibayar. Trik yang nomor 7 adalah edukasi. Oke. Edukasinya akan mereka buat secara bertahap. Yang ini bayarnya sekian. Udah kehabisan duit dulu Anda. Sebelum pinter tuh Anda udah habis. Triknya tuh dikeluarin semuanya, udah habis. Sehingga Anda udah nggak bisa lagi edukasi. Karena udah nggak ada duitnya. Nah, sehingga mulailah yang tadinya kita menjadi orang baik, akhirnya kita menjadi orang jahat. Kenapa? Karena ilmunya baru kita dapat di terakhir. Dan disinilah Anda mulai menjadi penipu dan menjadi konsultan seperti yang oknum-oknum yang ada di broker. Karena Anda akan direkrut sama mereka. Bapak dan Ibu, inilah perjalanan panjang dari bisnis Forex pada saat Anda sudah mulai terjebak di dalamnya dengan cara yang salah. Jadi yang baik bagaimana? Yuk Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengerti, tentunya Anda harus punya konsultan yang memang sulit ya. Konsultan ini harus yang punya amanah meter yang baik. Nggak semuanya baik. Dan saya juga yakin banyak sekali yang menonton webinar ini, dengerin webinar ini adalah marketing, konsultan, atau bahkan mentor gitu loh. Yang mungkin akan komen, akan bertanya bahwa saya bullshit semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, 16 tahun saya di bisnis ini dengan kerugian miliaran, dan trik ini sudah saya lewati semua. Jadi hati-hati, edukasi pun Bapak juga dan Ibu harus memilih. Kenapa? Karena karakternya kalau nggak cocok nggak usah. Tentunya semua ini mereka akan bebas dari tuntutan. Mengapa bebas dari tuntutan? Karena Bapak dan Ibu tidak pernah membaca pada saat Anda mulai bergabung ke dalam satu broker. Anda kan main klik aja. Kalau main tanda tangan ya gimana mau baca? Segini kok tebalnya. Sama lah sama asuransi, emang kita baca? Enggak tanda tangan. Dari situlah mereka bebas tuntutan. Karena Anda udah menulis semuanya bahwa kalau Anda menyerahkan login password, maka resiko ada di Anda tanda tangan di situ. Mereka bebas lah. Jadi ada baiknya yuk di mana-mana yang manis di depan. Itu akan bikin diabetes gitu. Tapi kalau Anda minum jamu, mudah-mudahan Anda akan sehat. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan sehingga membuat Bapak dan Ibu tersinggung. Sebenarnya yang saya ceritakan ini adalah perjalanan panjang saya yang selama ini banyak habis di broker. Bapak dan Ibu, yuk mulai kita lebih cerdas untuk mencari konsultan agar kita bisa profit ke depannya.
Bapak dan Ibu, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Selamat sore, saya Reza Aswin. Selamat beraktivitas.